Shalom, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi di hari Senin, tanggal 13 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Engkau selalu memberikan kami sukacita dan kami boleh melewati malam hari kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami dan membangunkan kami di pagi hari, dan kami mau memulai aktivitas kami Tuhan dalam satu hari ini. Kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, dan kami telah siap mendengarkan Engkau Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami mengerti akan firman-Mu. Kami boleh bersukacita Tuhan di dalam satu hari ini untuk memulai aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita di dalam satu hari ini. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian saudara. Saudara pernah enggak saudara merasakan ada orang yang menghakimi saudara di dalam sesuatu hal? Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini melalui firman-Nya saat ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi dikatakan menghakimi itu sangat-sangat membuat kita tidak enak, dan yang dihakimi terlebih. Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini, Yesus mengajarkan kepada kita semua supaya kita juga tidak menghakimi saudara kita. Tidak ada hak kita menghakimi siapapun dalam hidup kita. Sedangkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi membuat sukacita, membuat umatnya sukacita, membuat umatnya menjadi umat yang terselamatkan, umatnya yang dibenarkan dari segala kekurangannya. Nah, karena itu kehadiran Yesus ke dunia ini bukan untuk menghakimi, dan kita diajarkan saat ini jangan hakimi orang lain, tetapi marilah kita melihat diri kita layak enggak di hadapan Tuhan, kita layak kita di hadapan Tuhan, layak enggak kita menyatakan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikian kata Tuhan. Jangan kita menghakimi orang lain. Kalau kita menghakimi orang lain, layak kita enggak menghakimi orang lain. Sementara kita adalah manusia, sama-sama seperti mereka, pernah salah. Kita pernah salah seperti mereka juga pernah salah, dan jangan kita menghakimi orang. Marilah kita melihat diri kita
manusia yang selalu benar enggak kita dalam hidup kita ini? Kita pernah salah, dan janganlah menilai orang seperti yang ada di dalam pikiran kita, tetapi mari kita menilai orang seperti Yesus menilai kita, adalah nilai yang dikasihi. Nilai yang dikasihi. Semua perbuatan kita adalah perbuatan yang kurang pas di hadapan Tuhan. Sering perbuatan kita yang kurang pas di hadapan Tuhan. Karena itu saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini di pagi hari ini kita mau memulai pekerjaan kita, memulai aktivitas kita dalam satu hari ini. Biarlah semuanya di dalam pikiran kita adalah pikiran yang positif, menilai orang lain, supaya kita boleh bersuka cita. Ketika saudara kita bersalah, jangan langsung menjudge mereka seperti ada yang dalam pikiran kita. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita, ampunilah orang yang bersalah. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Karena Tuhan Yesus mengampuni kita dan membenarkan kita di dalam hidup kita. Padahal perlakuan kita kurang pas di hadapan Tuhan. Karena itu saudara kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, berjalanlah, jalanilah kehidupanmu seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah bersuka cita dan tetaplah menilai orang lain di dalam positif. Jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi Tuhan nantinya. Karena Tuhan telah menyediakan tempat buat orang yang dibenarkan. Marilah kita selalu berbuat yang baik dan jangan menghakimi orang lain. Dan biarlah kita menjadi berkat untuk setiap orang yang membutuhkan kita. Demikianlah firman Tuhan saudara. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.